Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel Petani Muda. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe. Bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam tani muda, salam tani milenial. Ya dulur, ini kita pagi kali ini mengecek lahan dan sekalian ini nanti dilakukan pemupukan ya, untuk pemupukan yang kedua, dimana pemupukan kedua ini dilakukan pada usia kisaran 40 HSS, karena kita kan tanamnya kan tanam secara benih ya, atau biji secara langsung, tidak pindah tanam. Nah, untuk pemupukan kedua ini bertujuan untuk apa ya? Tentunya ini bertujuan sudah untuk mensuplai nutrisi yang dibutuhkan pada tanaman padi kita, dimana kita akan memberikan nutrisi di perakaran lewat pupuk tabur maupun dengan pupuk spray ya, kita imbangi. Nah, untuk itu sebelum kita masuk dalam pembahasan ini, kita bisa melihatnya dulu lur ya, perkembangan dari padi kita. Untuk di usia 40 HSS ini bisa dilihat ini perkembangannya alhamdulillah amat sangat baik. Terus peranakannya pun itu peranakan juga sudah lumayan banyak, ini sudah kisaran 30-an batang per rumpunya. Terus untuk tinggi dari tanamannya pun ini juga sudah cukup tinggi ya, kisaran 30-an cm ya, 25 sampai 30 cm. Nah, ini kalau di usia tanaman yang pindah tanam, ini tanaman kayak gini itu biasanya ya kisaran usia 20 sampai 25 HST ya. Nah, dimana usia-usia kayak gini ini juga masih bisa untuk beranak ya, atau peranakannya masih bisa produktif, tapi sudah tidak banyak dalam pembelian selnya ya pada tanaman padinya. Tetapi kita ini nanti akan memaksimalkan dari peranakannya itu sendiri. Nah, terus dari perkembangan kemarin kita juga sudah melakukan antisipasi dengan penggunaan insektisida ya, dimana ini hasilnya juga bisa dilihat lur ya. Ini walaupun ada putih palsu pada tanaman kita atau di lahan kita, itu untuk ulatnya itu sudah tidak ada, atau bisa dikatakan itu sudah terkendali ya, atau sudah tertangani. Nah dulur, terus untuk hijau daun, nah untuk hijau daun di sini juga bisa dilihat lur ya, hijaunya itu masih hijau segar, tidak hijau pekat ya. Kalau hijau pekat itu malah jelek lur ya, bagusnya ya kayak gini hijau daunnya, hijau pupus daun pisang gitu ya, itu yang bagus itu kayak gitu. Terus ini nanti akan dibahas juga setelah video ini pembukaan ya, itu perbandingan ya yang menggunakan ini asam amino sama yang tidak menggunakan asam amino, dimana perbandingannya itu tidak jauh-jauh loh ya, yaitu ya langsung aja di sebelah lahannya gitu ya. Nanti ada untuk pembandingnya biar sedulur juga tahu ya, yang menggunakan itu hasilnya seperti ini, yang tidak seperti ini, itu pasti ada perbedaannya gitu lor. Kita langsung masuk dalam pembahasannya untuk pagi kali ini, yaitu tentang pemupukan. Nah, untuk pemupukan kali ini itu seperti biasa lor ya, pupuk yang kita gunakan itu apa, terus dosisnya itu berapa, terus tujuan dan manfaat yang kita dapatkan itu nanti dalam pemberian pupuknya itu apa, itu kita akan bahas. Untuk yang pertama adalah pupuk yang akan kita gunakan. Nah, untuk pupuk yang kita gunakan di sini itu kita ya carinya yang murah dan yang ada atau yang tersubsidi loh ya, karena kita juga cari yang mudah gitu. Nah, untuk pupuknya ya tentunya kita seperti biasa yang diutamakan adalah pupuk dengan kandungan N yang tinggi, dimana ini kita menggunakan adalah pupuk urea. Untuk pupuk urea itu bisa subsidi atau yang non subsidi, yang biasanya merek Pusri itu ya. Tapi karena kita dapat subsidi ya kita pakainya yang subsidi. Untuk dosis, nah untuk dosis dari pupuk urea ini, karena ini adalah pemupukan kedua, dan untuk pemupukan pemaksimalan dari tanaman padinya ya kayak gini lur ya, di pemupukan keduanya. Untuk pemupukan kedua di sini untuk dosis yang diberikan itu adalah 15 kilo ya untuk pupuk ureanya. Karena apa ya, ini untuk luasan 1700 meter persegi, tapi dibagi atau masih sudah kepotong dengan itu bedengan-bedengan ya. Tapi nanti untuk bedengannya pun itu walaupun tidak ada tanamannya itu tetap ditebari
pupuk lur ya. Nanti sewaktu-waktu kalau ditanami kan pasti pertumbuhan dari tanamannya itu juga baik. Nah, terus yang kedua, pupuk yang kita gunakan. Nah, untuk pupuk yang kita gunakan yang kedua atau pelengkap dari pupuk N, itu tentunya yang paling bagus ya yang pupuk P dan K ada lur ya. Namanya pemupukan dan kebutuhan tanaman itu harus N, P, dan K itu ada atau tersuplai. Walaupun dibutuhkannya tidak dalam jumlah besar, tapi itu harus ada lur ya. Karena kan di dalam tanah pasti juga sudah ada nutrisi yang terkandung atau bank pakannya. Tanaman kan ya di tanahnya itu sendiri gitu lur ya. Apalagi kemarin itu kan kemarau panjang, jadi pasti nutrisi atau bahan organik yang ada di tanah itu juga sudah banyak ya, dan nanti pasti terserap dengan baiknya kalau perakaran dari tanamannya itu baik. Nah, untuk pupuk pelengkap dari ureanya itu tadi kita bisa menggunakan pupuk TSP ataupun pupuk Ponska. Dimana kalau pupuk TSP di sini itu sudah amat sangat susah lur ya didapatnya itu untuk subsidinya bagi tanaman padi pun itu sudah dihilangkan. Karena untuk pupuk TSP-nya itu hanya ditujukan untuk tanaman palawija atau selain tanaman padi gitu ya. Nah, jadi kita ini menggunakannya adalah pupuk Ponska. Di mana pupuk Ponska ini di sini kan kandungannya NPK itu ada, walaupun sekarang jumlahnya itu dipangkas, di mana N-nya itu 15, P dan K-nya itu kan 10 dan 12 gitu ya. Itu kita tidak masalah. Karena ya gimana lagi lur ya, yang subsidi dan yang murah kan ya itu ya. Untuk dosisnya, untuk dosis di sini itu tetap sama lur ya. Kita tetap menggunakan perbandingan 1:1, dimana karena ureanya tadi 15, ini kita juga memberikan 15. Jadi total pemberiannya itu adalah 30 kilo karena kita mau memaksimalkan pertumbuhannya di pemupukan kedua. Nah, untuk pemupukan pertama kemarin kan kita penggunaannya kan kisaran 20-25 kilo ya. Tapi kita kilonan di sini itu kilonan menggunakan panci lur ya. Jadi mungkin tidak ada segitu ya untuk pemberian pupuknya, kalau ditimbang itu nggak ada segitu. Paling ya kurang itu. Soalnya kan menggunakan panci yang apa itu, yang Ponska kan tentunya lebih berat. Kalau urea kan satu pancinya pasti lebih ringan, nggak ada 1 kilonya gitu ya. Nah, terus manfaat di sini tadi juga sudah disinggung loh ya, untuk pemberian pupuk NPK dan di sini yang kita harapkan ya bisa memaksimalkan pertumbuhan, dan untuk unsur kedepannya itu bisa tercukupi karena kita atau pemberian pupuknya ini kan secara slow release lur ya, karena pupuk tabur. Dan tentunya tidak lupa kita juga harus menyiasatinya dengan pupuk spray agar apa? Agar nutrisi tidak pernah putus dan tanaman tetap selalu sehat dan terhindar dari merah gitu lur ya, atau akar gak ada gitu tuh. Jadi kita tetap menggunakan atau pengaplikasian asam amino dari awal nanti sampai akhir. Nah dulur, ini tadi lur ya untuk pembahasan dari pemupukan kedua, dan tadi juga sudah dilihat dalam pengaplikasiannya untuk pemupukan keduanya ya, dan pupuknya juga sudah diperlihatkan. Jadi kita ada teori juga ada prakteknya, tidak muluk-muluk cuma teori dan tidak ada atau tidak melakukan prakteknya. Untuk mempraktek di sini emang tidak secara langsung aku yang melakukan, karena apa ya? Karena aku yang ngonten lur ya, dan aku dibantu sama ayah di sini sebagai pelaku pempraktekannya. Kalau dulu sih aku sendiri lur ya, kalau udah ngonten kayak gini. Nah dulur, itu tadi pembahasan kita pagi kali ini. Bagi dulur-dulur yang belum jelasnya atau masih pengen ditanyakan, itu bisa ditanyakan di kolom komentar lur ya. Tak usah basa-basi lur, langsung tanyakan apa. Yang penting apa? Yang penting berkomentar secara berkelas, tidak cuma komen seperti biasa-biasa saja atau sudah ada di dalam pembahasan tapi malah salah persepsi gitu lur ya. Ya dulur, aku cukupkan sampai di sini. Salam tani muda, salam tani milenial. Assalamualaikum.